Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berisi tentang ringkasan materi blog dan juga showcasing code project kecil aku. Sebelumnya kita bahas dulu tentang state management. Blog ini salah satu state management di dalam Flutter. Nah, state management sendiri itu adalah metode yang mempermudah sinkronisasi antara UI dan data terkini. Blog juga state management, dia mempermudah sinkronisasi antara UI dan data terkini. Namun, yang membuat dia berbeda dari state management lain itu tuh karena dia memisahkan antara logic bisnisnya dengan UI. Jadi logika bisnis dan UI-nya itu di tempat yang berbeda. Nah, keunggulan blok dari state management lain, secara kompleksitas, blok ini lebih terstruktur, lebih kompleks daripada state. Nah, tapi dia itu lebih terstruktur karena seperti yang tadi, karena memakai konsep, jadi logika dan UI-nya itu terpisah. Jadi logiknya itu kalau misalnya mau di-reuse lagi, dipakai lagi di UI yang lain itu lebih mudah. Nah, pengolahan state-nya itu dia menggunakan konsep event, block, dan state. Beda dari state management lain. Dan scalabilitas ini dia tuh lebih cocok untuk aplikasi besar dan kompleks. Soalnya kalau set state dan provider itu lebih cocok kurang cocok untuk aplikasi besar. Dan penggunaan bloknya ini menggunakan konsep publish, subscribe. Jadi menggunakan block provider dan block builder. Block provider itu uh, ber berperan sebagai publisher dan block builder itu berperan sebagai subscribernya. Jadi blognya itu harus didaftarkan di dalam blog flow provider ya seperti itu. Untuk proyek kecil saya, proyek kecilnya itu berjudul Peekaboo. Jadi konsepnya itu bakal kalau saya pencet dia itu bakal muncul hantu gitu. Terus nanti kalau misalnya tombolnya dipencet lagi, dia itu bakal hilang. Nah, di sini saya menggunakan blok karena ya gitu. Nah, terus di sini struktur filenya saya cuma menggunakan 2 karena ya blok juga kan konsepnya itu memisahkan antara UI dengan logic bisnisnya. Saya ingin membuat project kecil ini nih benar-benar sederhana dan simple. Maka dari itu semua UI saya jadikan satu dan blok dan si logic bisnisnya ini saya jadikan dalam satu file supaya kodenya lebih ringkas. Nah, tentang logic bisnis dulu. Di sini uh, seperti yang tadi dalam PPT disebutkan, si blok ini tuh menggunakan pola state, event, dan block. State ini keadaan. Jadi di sini saya buat kelas visibility. Visibility itu nampak atau tidaknya. Nah, keadaannya itu kan kemungkinan ada 2. Jadi di sini saya buat satu itu visible, dia itu nampak. Terus yang hiddennya ini dia itu tersembunyi. Ini keadaannya. Nah, sudah saya buat kelas untuk keadaannya. Dan di sini ada juga untuk eventnya. Event itu trigger yang diterima dari user. Contohnya kalau di sini itu tombolnya itu dipencet. Nah, sini saya buat kelasnya toggle visibility aja. Sebenarnya namanya bisa di apa-apain sih, gitu. Ya udah, itu aja. Ini eventnya, peristiwa trigger dari user ataupun sistem. Nah, blok ini terus di sini ada kode untuk block atau logic bisnisnya. Jadi kelasnya ini namanya visibility block. Nah, dia ini ambil yang namanya blok itu tuh dia tuh butuh 2 parameter. Yang pertama itu ini si eventnya, di sini event dan di sini tuh state-nya. Nah, karena itu kita extend dulu blok. Bloknya ini kita panggil dari sini dari package Flutter. Nah, habis itu karena blok membutuhkan 2 parameter, kita panggil kelas yang pertama itu event, di si event. Nah, kemudian yang state itu kita ambil dari visibility state. Nah, setelah itu nah di sini on ini maksudnya si blok itu mendengarkan kalau si event ini, kalau eventnya di-trigger, dipencet gitu, nanti si emit itu gunanya untuk mengirimkan state ke UI. Nah, tapi sebelumnya dia ngecek dulu, state is hidden, dia ngecek apakah sekarang nih posisinya itu dia tersembunyi. Kalau misalnya tersembunyi, nanti dia itu bakal kalau dipencet dia bakal keluarnya pertama itu visible. Dia itu bakal tampil. Nah, kalau misalnya dia itu posisinya ininya salah, state is hidden-nya itu salah, dia bakal keluar hidden. Karena kalau state is hidden salah, artinya kan dia visible. Nah, jadi dia bakal nge-hidden lagi gitu. Nah, habis itu supaya UI-nya itu bisa berubah, kita menggunakan block builder. Karena block builder itu tuh gunanya untuk mendengarkan perubahan state dan bakal dikembalikan lagi ke UI. Nah, di sini
Ya, sebelum menggunakan enggak ada, ini dulu UI-nya. Kita di sini kan, saya menggunakan block builder. Nah, block builder ini, sama seperti tadi, seperti block, dia juga menggunakan parameter. Yang pertama itu visibility block-nya, nama blocknya, kemudian nama state-nya. Nah, di sini, eee, ya, nama, apa namanya, nama state-nya. Nah, di sini untuk gambarnya itu saya pakai, apa namanya, pakai if, apa sih nama if tuh? Operator if. Jadi kalau misalnya state-nya itu visible, nah ini saya ambilnya dari kelas ini, dari state-nya. Nah, kalau dia betul, nanti dia bakal dimunculin ini. Nah, tapi kalau misalnya enggak, ya udah dia nggak muncul. Else, kan ya di sini nggak ada else-nya, tapi ya udah, dia cuma memunculkan pernyataan betulnya. Nah, di sini untuk triggernya itu kita pakai elevated button. Di sini on press-nya pakai konteks buat ngebaca bloknya. Terus si ini itu kita tambahin event-nya di sini, toggle visibility. Jadi kalau dipencet, dia itu bakal menjalankan event toggle visibility. Nih, toggle visibility itu dari event, yang event ini, begitu. Nah, kalau ini sih ini doang ya perubahannya. Jadi kalau state-nya itu visible ini yang tadi, yang keadaan itu yang state-nya, yang ada dua visibility sama hidden, visible sama hidden. Nah, kalau misalnya dia visible, maksudnya kelihatan di sini dia itu bakal tulisannya blue, dan kalau misalnya dia itu nggak kelihatan jadi pink, begitu. Terima kasih sudah menonton.